90,8 FM Oz Radio Jakarta, 103,1 FM Oz Radio Bandung, your friendly station. Kalau biasanya nih Ozers, Nabil berkutat di dunia on air ya kan, dalam peradioan gitu ya. Nabil jadi penasaran dong, dunia off airnya radio tuh kayak gimana. Nah, biar Ozers tahu juga nih, pas banget sekarang Nabil lagi barengan sama salah satu kru off airnya Oz Radio Bandung, Om Acuy. Iya, hai Nabil. Nih Om, Gimana? jadi Nabil pengen ngobrol-ngobrol aja sih kayak dunia off airnya radio khususnya di OS tuh gimana ya. Oke. Tapi sebelumnya nih biar Ozers pada tahu juga, Om Acuy udah berapa lama sih kerja di OS? Kalau aku sendiri sih udah hampir 5 tahun ya untuk kerja di OS. Kurang lebih seperti itu. 5 tahun tuh langsung off air, maksudnya untuk Langsung. jadi off air. Dari awal udah langsung off air. Oh, gitu. Sampai sekarang. Nih, pernah nggak sih Om Acuy kayak kepikiran gitu, oh gue tertarik nih kerja di radio gitu, atau enggak tiba-tiba aja, apa gimana? Kalau kepikiran sih enggak ya, sama sekali enggak ada kepikiran sekali. Cuman waktu itu emang kebetulan sering main ke sini. Jadi seenggaknya itu emang udah tahu gimana dunia radio, dan kebetulan juga di situ ada salah satu dari orang OS sendiri yang menawarkan untuk kerja di sini dan langsung saya iyakan gitu. Tapi nih biar Ozers juga pada tahu dan Nabil juga lebih tahu lagi ya. Kalau boleh diperjelas nih sebenarnya job desk-nya Om Acuy di OS Radio ini apa sih? Kalau untuk job desk di divisi OPR sendiri, aku selalu ngerjain itu konsep activity itu by klien ataupun kita tanpa klien pun by program bisa untuk konsep activity, termasuk nanti untuk budgetingnya, untuk budget activity dan juga terakhir itu eksekutor. Kurang lebih ada 3 item itu sih yang aku jalanin sampai sekarang. Berarti sebenarnya untuk divisi crew of air di OS Radio sendiri ada 3 tadi atau beda lagi? Enggak, sebenarnya itu ada 3, cuman itu sampai sekarang itu yang aku jalanin itu cuman sendiri. Gitu. Jadi kalau untuk radio-radio lain mungkin dari 3 item itu tuh jadi dibagi satu orang untuk satu item tersebut. Tapi kalau di sini emang udah sekaligus konseptor, eksekutor juga termasuk budgeting juga. Itu udah semua. Oke. Nah, pasti ini kan kayak orang lebih milih untuk kerja on air dong, kayak pengen di depan kaca gitu. Nah, kenapa Om Acuy sendiri milih kayak oke, gue off air aja deh gitu, di belakang layar aja? Karena bagi aku mungkin pandangan orang beda-beda ya, ada yang pengen ke on air atau divisi-divisi lain, tapi kalau bagi aku sendiri off air itu jauh lebih menarik dan jauh lebih banyak tantangannya. Yang pertama, menariknya kita bakal lebih mengenal dunia-dunia di luar itu seperti apa, ide-ide kreatif seperti apa, dan kita pun bisa langsung jalanin itu sendiri. Kurang lebih sih untuk ketertarikannya dari situ, dibandingin kalau aku dipilih untuk on air sendiri ya aku mungkin agak kurang ya untuk komunikasi dengan orang lain atau seperti apa, itu aku agak kurang banget. Jadi aku milih lebih ke off airnya sendiri sih. Lebih ke tahu diri ya. Enggak juga, tahu diri emang udah lama. Enggak, soalnya kalau yang tahu diri lagu nggak sih? Dan upayaku tahu diri. Nah, tapi nih selama jadi crew of air ya, ada nggak sih kayak hal menarik gitu selama kerja di OS, selama jadi kerja off air? Hal menarik apa sih yang pernah Om Acuy Kalau dibilang dapetin? hal menarik itu banyak ya. Yang pertama itu kita bakal lebih mengenal orang-orang baru, itu yang pertamanya. Yang keduanya pada setiap activity pun kita bakal menjalani itu dengan konten-konten yang berbeda. Yang ketiganya itu kita bakal fun dalam menjalani itu sih, kurang lebih itu untuk hal menariknya. Tapi yang paling menarik itu pada saat kita menjalankan activity tersebut, kita bisa lebih mungkin yang orang-orang di luar sana pengen kenal dengan yang namanya artis dan lain-lain, karena kan kalau misalkan aktif itu lebih cenderung banyak talent yang datang, banyak talent yang ngisi acara tersebut, dan di situ pun kita pun bakal lebih apa yang kita harapkan di luar sana bakal kita lebih terrealisasikan untuk lebih mengenal si talent tersebut sih. Jadi orang-orang pengen foto, pengen apa, kalau di situ aku menjalani malah bareng artisnya. Kurang lebih sih kayak gitu. Iya. Tapi ngomongin tentang talent nih, Om Acuy ada nggak sih kayak, wah gila nih talent rese banget, misalkan kayak apa sih roadman-nya ya, ya kayak gitulah, itunya tuh susah banget gitu atau gimana? Kalau dibilang talent rese sih enggak ya, sampai sejauh ini tuh emang masih fun-fun aja gitu. Apa yang dibutuhkan talent pun kita selalu sanggupi, dan dari obrolan dengan talent pun nggak ada. Cuman waktu itu pernah sih ada satu hal, bukan dibilang rese sih enggak ya, tapi pada saat eventnya itu road to kampus dengan talent yang sama,
dan dia lagu talent-talent promo dan dia lagu cover, dan itu pasti lagu-lagunya tuh coverannya itu sama semua. Itu kalau dibilang rese sih enggak, cuman kita yang dengar pun kok ini lagunya ini terus ini terus gitu iya, kan. iya, Padahal dia cover. Kalau misalkan lagu dia sih nggak jadi masalah kan. Cuman itu aja sih yang bikin kita, dan maksudnya aku dan anak-anak yang lain tuh ngerasa bosen sih kurang lebih sih gitu. Tapi kalau misalkan tadi nih ya kan Ozers juga udah denger ya ada hal menarik selama Om Acuy kerja jadi crew of air Oz Radio. Pasti kan Ozers dan Nabil juga sendiri bertanya-tanya kan kayak hal terburuk apa sih yang pernah Om jalani selama jadi crew of air gitu? Hal terburuk, Dukanya lah ya. Dukanya ya. Kalau untuk dukanya, hal terburuk pada saat aku dimarahin sama klien kurang lebih itu 1 jam. Gara-gara Ngomong tuh 1 jam. 1 jam. Aku jujur dimarahin sama klien 1 jam itu gara-gara miskom dari atasnya. Jadi nggak ada komunikasi ke aku, dan di situ akhirnya aku yang kena. Ya apa ya? Jadi buntut maung lah, hanya kemudian kayak gitu sih. Jadi aku nggak tahu apa-apa, tiba-tiba aku dimarahin sama klien, dan itu sakit banget 1 jam. Tapi karena itu dunia event, ya aku nggak akan pernah ambil hati dan tetap optimis aku bisa lalui itu, dan hasilnya alhamdulillah baik sampai terakhir tuh. Bikin kapok gak sih apa enggak? Enggak, sama sekali enggak kapok. Malah aku tuh jadi pengen ngebuktiin. Maksudnya siapa tahu nanti dapat klien yang sama, ngejalanin event lagi dengan orang yang sama. Aku pengen buktiin kalau misalkan komunikasinya dari awal baik, maksudnya dengan aku dari awal briefnya aku udah tahu, insya Allah aku pasti jauh lebih baik gitu dari itu. Baik, Acuy Teguh ya nama panjangnya. Tapi nih, karena pasti kan selama Om Acuy udah pernah kerja di sini, udah berapa lama tadi? Kurang lebih hampir 5 tahun. 5 tahun ya. Selama 5 tahun udah pernah kerja di Oz Radio, pasti udah banyak banget dong event yang dipegang ya. Oke. Nah, acara terbesar apa sih yang pernah Om Acuy pegang? Kalau untuk terbesar sendiri, waktu itu kalau kurang lebih tahun 2017 itu acara FMA ya, Friendly Music Award, dan di situ pun emang kita ngedatengin lumayan banyak artis juga. Termasuk kita pun menjalankan program-program dalam konten acara tersebut. Dan itu emang hal yang paling menarik karena kita tanpa ada klien, tanpa ada sponsor, tapi kita masih tetap jalanin, dan itu emang kerjasama timnya kerasa di situ sih. Oke. Nah, kalau misalkan ada acara terbesar yang pernah Om Acuy pegang tadi ya, ada nggak sih kayak acara gila nih, chaos banget nih acara gitu? Chaos banget. Nah itu yang tadi aku dimarahin selama 1 jam itu. Itu Oh, acara oke. program ludes tandas di atas. Aku masih ingat banget. Itu disuruh lomba makan pedes. Ya itu terkeosnya karena apa? Nggak ada komunikasi dari awal, nggak ada briefnya dari awal ke aku. Maksudnya nggak nyampe ke aku ya. Maksudnya di situ jadi aku yang kena karena dari si announcernya itu, si MC-nya selalu menyebutkan brand lain dibandingin brand yang kita jalanin. Gitu. Oh gitu, iya sih miskom ya kalau misalnya Miskom, gitu ya. tapi setelah dijalanin, setelah akhirnya aku ambil sikap, ambil ketegasan di situ, akhirnya besoknya running, dan itu pun hasilnya baik sampai selama 6 hari itu. Emangnya ambil sikap mau mandi? Enggak. Sikap gigi? Enggak. Sebel. Nah kalau misalnya nih, tadi kita kan udah ngobrol ngalor ngidul ya sama Om Acuy. Dan ini juga udah 8 menit ya. Ya udah cukup lah ya untuk dapat AdSense, dapat gak sih? Satu kata deh terakhir buat radio menurut Om Acuy. Satu kata. Radio apa radio OS? Radio in general dan radio OS deh. Oke. Nanti ada 2. Kalau untuk radio, untuk general ya, mau sampai kapanpun harus optimis karena radio nggak akan pernah mati. Gitu. Tapi kalau khususnya untuk OS, selalu jaya di udara. Dengan konten-konten yang jauh lebih menarik, beralih ke dunia digital, tapi tetap harus ada radionya. Gitu. Emang radio nggak akan pernah mati ya nggak sih? Selalu ada pendengarnya, selalu ada tempatnya. Iya. Yaudah deh kalau kayak gitu obrolan malam gabut hari ini. Kalau gitu Nabil mau pamit dulu. Om Acuy pamit juga. Iya, aku juga pamit ya. Makasih banyak, Ozer. Dadah, Oz is everywhere.